Selamat pagi, puji nama Tuhan ya. Kita boleh berkumpul di tempat ini, semua kena berkat dan anugerah Tuhan. Kesehatan yang kita terima pagi hari ini ketika kita bangun, itu semua anugerah Tuhan yang gitu luar biasa untuk kita semuanya ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa, kita akan meminta pimpinan daripada Tuhan. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami, urapi kami Tuhan. Untuk pikiran kami Tuhan berkati juga Tuhan, sehingga kami boleh dapat menerima berkat Tuhan. Kami boleh dapat memuji Tuhan. Kami boleh dapat terima firman-Mu dan kami boleh dapat menjalankannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sertai Tuhan dari awal hingga pada akhirnya kami boleh dapat beribadah, sertai juga untuk rekan-rekan kami yang beribadah online Tuhan di rumah mereka masing-masing, sama seperti Engkau memberkati dan menyertai kami. Tuhan Yesus pimpin juga untuk sepanjang Tuhan Yesus kehidupan kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, pagi hari kami boleh dapat bangun dengan tubuh keadaan yang sehat, semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita pagi hari ini karena Tuhan begitu luar biasa untuk kita semuanya ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
soraklah, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, oh, soraklah, haleluya, amin, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Kita patut bersorak memuji Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita lebih daripada pemenang. Amin. Lebih daripada pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala
harus lebih dari pemenang karena Tuhan telah datang ke dunia ini dan menebus kita. Dan kita wajib jadi pemenang ya. Kita siapkan hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih lagi menerima berkat Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, haleluya, berhadapan denganmu, ya Yesus, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan,
kurasakan Bapa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dapat memuji Tuhan, kami boleh dapat mengagungkan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian-pujian yang kami boleh naikkan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Bapa, siapkan hati dan pikiran kami saat ini. Kami akan menerima berkat Tuhan. Kami akan menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami boleh duduk diam, dan terutama kami boleh dapat menjalankannya dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu merupakan pedoman, pegangan kami setiap kami melangkah Tuhan. Bapa, berkati untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dalam setiap kehidupannya. Berikan selalu berkat Tuhan dan kesehatan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Sekali lagi, shalom. Adakah sukacita? Ada damai sejahtera? Ya, itu yang harus kita pastikan, saudara. Ya, kalau sudah nggak ada damai, nggak ada sejahtera, nggak ada gunanya kita datang ibadah. Betul ya? Tuhan Yesus melihat kita kalau nggak ada sukacita itu, waduh, sedih banget dia. Padahal dia sudah curahkan sukacita yang luar biasa bagi kita. Baik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan beberapa firman Tuhan, saudaraku. Pada hari ini saya percaya bahwa kita sudah menikmati hadirat Tuhan dalam kediaman Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-28. Pak Herman nggak ada ya? Kok Andri aja yang bacakan kepada kita. Baik. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 28. Ya. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah agenda Tuhan bagi manusia. Ya, agenda Tuhan bagi manusia. Kita sudah melihat tadi firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan, ya dikatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini terjadi kisah ketika Musa membawa keluar umat Israel dari tanah Mesir. Ini adalah tulah yang terakhir. Tetapi tulah yang terakhir ini, saudaraku, menjadi bukti bahwa bagi kita bahwa agenda Tuhan dalam kehidupan kita itu sepanjang masa dan berbagai gelombang kehidupan, Tuhan tetap punya agenda yang baik bagi kita. Semenjak dunia semenjak dunia diciptakan, bahwa bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh, agenda Tuhan itu tidak pernah berubah dan tetap dia laksanakan sampai detik ini, saudaraku. Dan dikatakan di situ, sekali lagi di slide firman Tuhan tadi, dikatakan di situ, coba ditayangkan tadi firman Tuhan ayat tadi, Pak. Kok yang Ibrani 11 tadi, coba ditayangkan lagi. Nah, itu dikatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah. Garis bawahi pemercikan darah. Kalau kita melihat bagaimana agenda Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan manusia di dalam perjanjian lama, itu sangat luar biasa. Rencana Tuhan atau agenda program Tuhan bagi kehidupan kita. Ketika terjadi tragedi dalam Taman Eden dan Hawa yang menjadi pemicu daripada itu semua, karena dia menuruti apa yang dikatakan oleh ular, maka saat itu kemuliaan Tuhan, hubungan Tuhan dengan manusia itu putus. Tuhan tidak berdiam lagi dalam kehidupan manusia. Bahkan
setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, ya, tidak lagi didengarkan detak atau hentakan kaki Tuhan dalam Taman Eden itu. Coba Bapak Ibu baca nanti Kejadian, saudara. Ya, sebelum itu, saudaraku, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu, Allah itu begitu mau, sangat rindu untuk bersekutu dengan ciptaannya. Sampai Alkitab mengatakan derap langkah Tuhan itu terdengar di telinga Hawa itu dan Adam itu, saudara. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu mau berdiam bersama dengan manusia. Makanya dia tidak putus-putus apa yang merupakan perjanjiannya bagi manusia itu. Dia tidak pernah berhenti. Dan Allah tidak pernah memutuskan. Allah tidak pernah kecewa dengan segala tingkah laku manusia. Dia selalu mengingat akan perjanjiannya itu, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah turun dan dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Bapak Ibu nanti bisa baca Alkitab, saudara. Tuhan tidak mau programnya itu, agendanya itu terputus di tengah jalan. Dia datang, punya inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia. Dia berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Bayangin, saudaraku, Allah pencipta langit dan bumi, yang maha kudus, yang maha mulia. Dia mau mencari manusia. Dan hal yang sama pertanyaan itu, dia tanyakan kepada saya dan saudara. Mari sebut nama saudara masing-masing. Hai Yoda, di manakah engkau? Ketika Allah bertanya kepada kita itu, saudaraku, maka dia ingin kita kembali kepada program, kepada rencana, kepada agendanya. Dia tidak mau kita binasa. Dia tidak mau kita masuk dalam neraka. Dia tidak mau kita mengalami kebinasaan. Itulah kehendak Tuhan. Itulah keinginan Tuhan. Itulah isi hati Tuhan bagi kita. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, yang menjadi agenda Tuhan bagi kita adalah rencana penyelamatan. Katakan bersama saya, rencana penyelamatan. Firman Tuhan berkata, ya, untuk apa kau memiliki seisi dunia ini? Jikalau jiwamu binasa, dengan apakah kau menggantikannya? Dapatkah jiwa kita ini digantikan dengan uang triliunan rupiah? Dengan kebenaran firman Tuhan dan otoritas firman Tuhan, saya berkata, tidak bisa. Darah yang dipercikan oleh Yesus Kristus itu tidak main-main. Itu tidak bisa digantikan dengan barang apapun, dengan emas apapun di dunia ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu dilakukan Tuhan itu membuktikan bahwa apa yang merupakan ciptaannya, di mana nafas kehidupannya dia curahkan ketika dia menciptakan manusia, dia tidak menginginkan nafasnya itu binasa. Dia tidak menginginkan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu binasa dan mengalami kehidupan yang hancur. Pertama sekali, agenda Tuhan bagi kita adalah agenda penyelamatan. Dan saya dan saudara sudah masuk di dalam agendanya itu. Kita sedang berjalan mengerjakan keselamatan itu. Amin, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata, hendaknya engkau mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara sedang berada dalam agenda Tuhan. Dan agenda Tuhan itu kita sedang kerjakan langkah demi langkah sampai pada kekekalan nanti. Doa saya hari ini, rencana Allah kepada saudara sampai pada rencana yang sesungguhnya, bukan hanya bayangan saja. Amin. Suatu saat nanti saudara akan menikmati, oh begini rupanya perjanjian Tuhan itu. Ini rupanya yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Ini keselamatan yang Tuhan sudah janjikan ini. Ini keselamatan yang Tuhan sudah saya terima dari Tuhan itu. Saudara akan menikmati, kita akan menikmati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rencana Allah yang pertama adalah rencana penyelamatan. Hosea pasal 6, ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan dalam penyelamatan itu, ya, itu sangat luar biasa.
Dan ketika kita masuk dalam rencana Allah, itu saudaraku, Allah membantu kita, Allah membackup kita, ya, untuk kita bisa sampai pada rencananya. Kecuali kalau kita bilang, saya nggak mau selamat, saya mau ke neraka. Ya, itu pilihan kita. Ya, itu keputusan ada di tangan kita. Tetapi sepanjang kita mau hidup dalam rencana Allah itu, dengar baik Bapak Ibu, saudara tidak jalan sendiri. Ya, saudara tidak jalan sendiri untuk mengerjakan keselamatan saudara itu. Tetapi saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Bukan kuat dan gagahku, melainkan apa? Roh Tuhan yang ada dalamku. Ya, bukan kuat dan gagah Bapak Ibu sampai pada finish keselamatan itu, tetapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalammu. Makanya Tuhan menentukan kita menjadi umat pilihannya, umat yang kudus, umat kesayangannya, yang menjadi imamat yang rajani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah rencana penyelamatan. Ya, satu ayat lagi, Pak Andri, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 16. 16 ya. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Yes. demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berhenti di situ. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus, ya, ditinggikan. Ayat 15 next. Bukan Sarah yang pegang ya, si siapa? Si Yeni ya. Oke, Yen. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Itu Bapak Ibu. Beroleh hidup yang kekal. Kita baca dalam Ibrani tadi bahwa percikan darah itu menyelamatkan anak sulung Israel. Di mana malaikat maut yang melihat darah di ambang pintu itu tidak mati. Demikian juga saya dan saudara. Kok nunjuknya saudara dan saya, saudara dan saya maksudnya ya. Jadi percikan darah anak domba itu, ketika engkau memilikinya, maka malaikat maut itu melewati saudara, melewati anak-anak saudara, melewati keluarga saudara. Tidak mampir dalam keluargamu, tetapi yang mampir dalam keluargamu adalah Tuhan ingin berdiam di sana. Amin. Ya. Tuhan mau berdiam di sana. Maka darah itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa percikan darah itu, darah anak domba itu, ya, membuat kita diselamatkan, membuat kita masuk dan sukses berjalan dalam rencana Allah dalam keselamatan itu. Hanya oleh karena darah, hanya oleh karena percikan darah itu, saudara. Tanpa percikan darah itu, maka keselamatan tidak kita miliki, saudara. Maka dari itu kita harus bersyukur, bersukacita, bergembira, ya. Kenapa orang percaya itu harus selalu senyum dan selalu bergembira, selalu berglori? Kenapa? Karena jiwanya sudah diselamatkan, saudara. Bukan karena saudara dapat cuan, saudara baru ketawa. Nah, itu nenek lampir, Bapak Ibu. Hanya ketika dia banyak untung baru dia bisa tersenyum lebar. Tapi ketika dia tidak dapat untung, mukanya dilipat 3 lipatan. Bekerut. Umur baru 40, tapi wajah sudah 70 tahun. Tapi di sini saya melihat adalah wajah-wajah yang wajahnya baby face semua. Kenapa? Karena dia bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena cuannya, bukan karena banyak uangnya, bukan karena dia sehat. Tetapi dia bersyukur karena percikan darah itu memercik hidupnya, memercik anak-anaknya, memercik keluarganya. Dia bersyukur, terima kasih buat keselamatan itu Tuhan. Sering saya katakan bahwa keadaan dunia ini, kemerosotan perekonomian, kemerosotan etika moral di tengah-tengah dunia ini, hendaknya anak Tuhan tidak terpengaruh dengan itu. Amin, saudara. Kita tetap tersenyum, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena penyelamatan Allah yang mahal, yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dan kita tidak bisa cari kemana-mana. Walaupun uangmu begitu banyak engkau bayar keselamatan itu, engkau tidak bisa dapatkan. Tetapi ini percikan darah itu engkau dapatkan dengan cuma-cuma. Itulah yang membuat kita bisa senyum. Itulah yang membuat kita bisa bahagia. Amin. Begitu sederhananya untuk bahagia itu, saudaraku. Tetapi orang memberatkan dia untuk bahagia. Maka dari itu, saudaraku, rencana Allah dalam penyelamatan ini kita harus pegang, saudaraku. Karena dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 15 tadi, supaya setiap orang yang percaya kepada namanya beroleh hidup yang kekal. Saudara percaya hidup yang kekal, saudara sudah pegang?
Amin. Kita percaya kalau dunia ini pun diputarbalikkan oleh Tuhan hari ini, kita tetap dalam lindungan Tuhan. Tubuh boleh binasa, tetapi roh dan jiwa kita tetap sampai ke sorga. Haleluya. Tidak ada yang percaya, buktinya tidak mau tepuk tangan. Tepuk tangan doa bagi Tuhan. Jiwa udah diselamatin kok. Masa enggak? Aduh. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa saudara sedang berjalan di dalam relnya Tuhan untuk sampai kepada finish keselamatan itu, yaitu hidup yang kekal yang saudara akan miliki nantinya. Amin Bapak Ibu. Bicara kehidupan kekal bukan hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah lansia, tidak saudaraku. Karena yang namanya kematian hari-hari ini tidak pandang bulu, betul ya? Ya, tidak pandang bulu. Yang umur belasan tahun juga bisa cepat pulang. Maka dari itu kita harus posisikan diri kita tetap berada di dalam karya Tuhan itu, tetap berada dalam penyelamatan itu. Amin Bapak Ibu. Ada seorang kaya yang saya layani dan saya berkata, apa yang Bapak takutkan dalam hidup Bapak? Takut terjadi resesi? Takut harta Bapak dirampok? Oh bukan Pak Oda, saya nggak takut itu. Aku takut kalau aku meninggal, aku nggak tahu kemana. Ini dia saudara. Injil pun masuk. Mungkin Bapak heran kenapa saya bikin jambang ini ya. Ini kontekstual Bapak Ibu. Ketemu sama yang punya begini juga dia hormat sama kita ya kan. Oh iya teman saya, dia pikir teman dia kan. Rupanya musuhnya. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ingat tema kita hari ini bukan jenggot ya. Tapi tema kita hari ini adalah agenda Tuhan bagi manusia. Itu pertama, agenda Tuhan yang pertama adalah rencana penyelamatan. Kedua, agenda Tuhan apa? Dia mau tercipta hubungan yang lazim. Ya, dia mau kehidupan kita itu memiliki hubungan yang lazim. Yang lazim itu hubungan yang tidak canggung, hubungan yang sudah biasa, hubungan seperti yang tidak ada antara, yang tidak ada jarak begitu. Ya, dia rindu, sangat rindu memiliki hubungan yang lazim, yang indah antara dia dengan umatnya. Mari kita baca dalam Keluaran 20 ayat 20. Keluaran 20 ayat ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya kamu takut akan Dia ada padamu. Jadi yang diinginkan Tuhan untuk orang Israel dan untuk saya dan untuk saudara hari ini, bahkan untuk seluruh manusia, Tuhan menginginkan ada hubungan yang baik, ada hubungan yang indah dengan Tuhan, yaitu ada takut akan Tuhan. Dikatakan di situ, mencoba kamu dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu. Takut akan Tuhan itu bukan merasa seram, bukan merasa seperti rasa takut kepada hantu, tidak. Tetapi rasa takut di sini adalah menunjukkan kepada sikap yang hormat, sikap yang peduli dengan Allah, sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang Tuhan inginkan bagi manusia. Ingin hubungan yang lazim dengan Bapaknya. Ada rasa hormat, ada rasa takut. Kebayang enggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita tidak memiliki rasa hormat kepada kita. Ya, bagaimana hati kita? Yang paling merasa sedih adalah ibu. Betul enggak ibu-ibu? Yang paling merasa sedih jikalau anaknya berontak adalah sang ibu. Kenapa? Sang ibu itu melahirkan, dikandung 9 bulan, dibawa-bawa kemana-mana dengan perut yang gelembung. Tapi tiba-tiba anaknya sudah dewasa. Apa matamu? Wow. Mungkin orang bilang lebih bagus kau nggak lahir. Betul Pak Ibu-Ibu ya? Pernah saya dengarkan dulu waktu saya masih SD itu. Bagusan dulu saya kecekik kau waktu kecil.
Itu mamanya ngomong begitu, saudara. Siapa saya lewat depan jalan itu? Waktu kecil memang saya bandel, tetapi saya nggak pernah melawan mama saya. Paling menggerutu aja. Oh, nyuruh lagi. Apalagi kalau disuruh nyuci piring itu Bapak Ibu. Waduh, saya sebel banget itu. Jadi nanti saya coba pecahin sendiri. Oh, itu kan maaf, pecah kan? Pecah kan? Padahal sengaja saya pecahin supaya nggak disuruh lagi, gitu kan? Itu tetap disuruh juga. Saudara, saya mau bilang kepada anak-anak muda di sini, hormati orang tuamu, amin. Jangan pernah bentak orang tuamu. Karena orang tuamu itu melahirkan engkau, 9 bulan dia kandung engkau. Dan ketika engkau menyakiti hatinya tersakiti, terluka. Dan engkau menerima akibatnya. Enggak main-main. Kalau ada di antara orang muda yang senang melukai hati mamanya, melukai hati orang tuanya, berhenti dan bertobat hari ini. Amin. Yang amin bapak-bapak, bapak gembala dan ibu-ibu. Yang anak mudanya nggak ada yang amin. Harus hormati orang tua, harus sayangi orang tua. Buktinya bahwa engkau mengenal Allah. Kalau orang tua kita yang kita lihat dengan mata saja kita tidak bisa menghargai, apalagi Tuhan yang kita tidak lihat, bagaimana kita bisa menghargai Dia? Bapak Ibu, Tuhan menginginkan di situ dikatakan maksudnya yaitu supaya takut akan Dia ada padamu. Kalau engkau takut akan Tuhan, kalau engkau hormat akan Tuhan, engkau akan memperlakukan orang tuamu, mertuamu dengan hormat yang setinggi-tingginya. Amin. Walaupun dalam hati itu jengkel. Ini sih kenapa nggak ngerti-ngerti sih? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimanapun keadaan orang tua kita, itu tetap orang tua kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan mertua kita, itu tetap mertua kita. Saya mau katakan itu kebenaran. Saudara, mertua saya pernah tinggal di rumah saya, saudaraku. Pernah tinggal hampir 1 tahun kalau nggak salah itu. Bapak Ibu, pagi-pagi saya buat sarapan. Dan saya pertama sekali saya hidangkan makanan itu bukan istri saya, bukan anak saya, tetapi mertua saya. Begitu juga waktu mama kandung saya datang tinggal di rumah saya, tapi nggak lama-lama, hanya 1 tahun. Mereka bilang, wah macam-macam alasan mereka untuk pulang kampung, saudara, untuk pulang ke Sumatera. Waduh, kalau mama saya bilang begini, aduh, saya udah mimpi, bapakmu manggil-manggil saya harus pulang ke kampung. Dia cari-cari saya. Dalam hati saya, pusing juga ini orang tua kayak gini gitu ya kan. Saya bilang, enggak, itu mimpi dari setan itu kalau mimpi orang meninggal mas. Saya bilang begitu. Enggak benaran, saya udah mimpi, saya disuruh pulang. Dalam hati saya, kamu ngakalin kita gitu, saya pikir gitu ya kan. Ya udah saya biarin aja, saya diamin gitu. Tetapi tetap saya layani, tetap saya servis. Lalu dia bilang, udah mulai cemburu dia saudaraku ya. Udah mulai cemburu. Saya kasih makanan sama dia. Saya kalau pulang saya kerja waktu saya beli martabak. Nggak dimakan, hanya dilihat aja. Waduh, udah mulai kalau orang Sumatera bilang udah mulai gondok, sebel gitu ya kan. Ya. Kalau di kampungnya kan dia bisa ke ladangnya, dia bisa ke ternaknya kan begitu kan. Lah, di sini cuek bebek semua tetangga kan begitu. Dia stres saudaraku. Lah dia bilang, "Udah, pulangkan aku, antar aku pulang sampai ke Medan. Kalau kamu nggak pulang ke kampung, ada adekmu nanti yang antar aku ke kampung. Sampai di Medan aja, antar mama," dia bilang. Saya bilang, "Ma, nggak ada waktu. Aku mau mati ini," katanya. Mau mati katanya. Waduh, repot kalau mati di sini. Terpaksa saya pulangin, saudaraku. Saya mau ceritakan ini, saudaraku, supaya kita menghormati orang tua kita. Amin. Perlakukan orang tua kita, ya, untuk menghormati mereka. Itulah wujud kita takut akan Tuhan. Sampai mertua saya bilang begini, wah menantu seperti begini nggak pernah saya temukan begitu ya. Pagi-pagi saya udah bangun saudaraku, saya masak makanan. Duluan saya kasih sarapan mertua saya daripada anak-anak dari istri saya saudara. Siang begitu kalau saya lagi di rumah siang hari, saya lakukan. Malam saya lakukan. Tapi saya heran dengan orang-orang hari-hari ini, apalagi anak-anak muda. Lihat mertuanya kalau dewasa nggak disapa, saudaraku. Itu kualat itu Tuhan. Kalau ada di sini bertobat. Amin. Saya mau lihat mata-matanya dulu yang senang, yang hormat sama orang tuanya ya. Saya kelihatan kok sama saya, kelihatan dari keningnya. Ada beberapa orang yang menghormati orang tua dan ada beberapa orang yang juga tidak menghormati mertua. Hari ini bertobat. Amin. Baik anak muda, baik anak dewasa muda, perlakukan orang tua kita sebagaimana Allah memperlakukan kita. Amin, saudaraku.
Tinggal berapa lagi umur mereka itu, perbuat yang lebih baik. Saudara, ketika setelah saya bertobat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau bisa 1 jam aja pertemukan aku dengan ayahku, dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Karena terlalu banyak perintahnya dulu yang saya langgar. Terlalu banyak air mata bapak saya memperhatikan kehidupan saya dulu. Ya, bahkan dulunya waktu saya disuruh menikah, saya bilang gini aja, Pak, kalau bapak mau maksa saya menikah, bapak aja menikah. Tambah istri 2 lagi, nggak apa-apa. Tapi yang penting, minta uang 25 juta, saya mau pergi kemana-mana, terserah saya. Bayangin, saudaraku, anak yang seperti begitu. Tapi puji Tuhan, saya diselamatkan oleh Tuhan, amin. Sekarang saya menyadari, Tuhan kalau bisa 1 jam aja Tuhan. Tapi ya nggak bisa. Amin. Maka dari itu, selagi ada orang tua, selagi ada ayah, selagi ada ibu, selagi ada menantu, selagi ada mertua, perlakukan mereka dengan baik. Amin. Nggak rugi, saudaraku, buat makanan atau beli martabak, datang kepada mertua saudara. Woi, saudara datang aja udah sukacita, betul nggak? Bapak-bapak yang sudah punya menantu, betul ya? Betul ya? Ngaku dong Bapak Ibu. Supaya anak-anak saudara bisa memakluminya juga, supaya tahu mereka. Saya percaya orang tua kita, mertua kita tidak mengharapkan uang, emas, perak kita, betul? Tidak mengharapkan itu. Hanya mengharapkan apa? Kita datang kepada mereka, hormat kepada mereka, sayang kepada mereka, peduli dengan mereka. Demikian Allah kita, demikian roh Allah kita, demikian Yesus kita, mengharapkan kita bergaul dengan Dia. Itu rencana Tuhan, itu agenda Tuhan. Aku ingin kalau si Wawan ini, Pak Wawan ini dekat dengan aku, bergaul terus dengan aku. Memang dia main musik di rumah, di rumahku. Tetapi aku mau juga dalam perjalanannya, dalam rumah tangganya, dia bergaul terus dengan aku. Betul nggak Pak Wawan? Kalau kita lakukan seperti itu, pasti damai sejahtera melimpah bagi kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Yang ketiga adalah dia mau manusia mengenal dia secara pribadi. Ya, kita sudah bahas tadi. Pengenalan akan Allah menjadi perhatian bagi bangsa Israel. Kalau kita tahu, saudaraku, orang Israel adalah orang yang paling pintar di dunia, orang yang paling banyak menemukan temuan-temuan yang luar biasa. Dan kalau kita melihat kenapa orang Israel itu begitu pintar, bukan karena mereka banyak doyan makan ikan, tidak. Saya juga dulu doyan makan ikan, banyak makan ikan tapi nggak pintar-pintar. Tetapi saya selidiki dan banyak kesaksian, saudaraku, orang Israel itu kenapa di atas rata-rata dan kenapa mereka yang menguasai dunia ini, saudaraku, dan kekuatan dan power yang luar biasa ada di negara mereka, karena mereka ada roh takut akan Tuhan. Walaupun hari ini mereka tidak terima Mesias, tetapi satu hal, mereka junjung tinggi yang namanya Allah Ishak Abraham dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu, saudaraku. Mereka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudaraku. Di rumah-rumah mereka, saudaraku, ada lukisan-lukisan firman Tuhan, ada tulisan-tulisan Alkitab di sana, ada lambang-lambang, ada simbol-simbol kekristenan, ada simbol-simbol keyahudian mereka, di mana menjunjung tinggi nilai-nilai Allah Abraham itu. Makanya dikatakan, di mana kamu berada, di rumah kamu perkatakan, di jalan kamu perkatakan. Dan orang Israel lakukan itu, saudaraku. Makanya anak-anak mereka pintar-pintar semua. Bukan karena mereka doyan makan ikan. Saya bilang tadi, kalau hanya doyan makan ikan, saya paling rajanya doyan makan ikan, saudaraku. Tapi toh nggak pintar-pintar juga. Kalau pintar dulunya saya bisa masuk ITB. Buktinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Hanya hamba Tuhan, jadinya hamba Tuhan. Bukan berarti hamba Tuhan bodoh ya, saudaraku. Enggak, bukan itu maksud saya. Tidak. Buktinya Tante Lina, Om Daniel, hebat-hebat semua. Buktinya hamba Tuhan, enggak. Bukan maksud saya. Kalau orang bilang, wah orang Israel itu pintar karena mereka banyak ikan, makan ikan. Enggak. Tetapi yang saya tahu, mereka hebat itu karena memang dipilih oleh Allah. Kenapa mereka dipilih oleh Allah, saudaraku? Karena perjanjian Allah itu bagi mereka. Dan respon mereka baik sekali, mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Walaupun mereka itu bangsa yang tegar tengkuk, saudaraku, tetapi Allah tetap mengasihi mereka. Yang kemudian, saudaraku, yang terakhir adalah agenda Tuhan bagi kita, yaitu untuk memiliki negeri. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Ya, itulah
Keinginan Tuhan bagi kita, saudaraku, keinginan Tuhan atau rencana Tuhan bagi manusia, Dia ingin berdiam dalam kehidupan kita. Dia menjadikan satu negeri kepada Abraham. Dia berkata, pergilah ke tanah, ke negeri yang telah kujanjikan kepadamu. Artinya apa, saudaraku? Tuhan mau bersama-sama dengan Abraham. Dan dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan merencanakan kita punya satu negeri, punya satu tempat di mana Allah hadir dalam tempat kita itu. Abraham disuruh Tuhan keluar dari Kasdim, dari tanah Kasdim, pergi ke tanah Kanaan, saudaraku. Supaya apa? Supaya Allah bisa bebas, bukan bisa bebas, supaya Allah bisa bergaul dengan Abraham. Supaya Abraham itu bisa menerima semua janji Tuhan. Dia harus memiliki satu negeri. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, rencana Tuhan bagi saya dan saudara, Dia mau, Dia rindu saudara dan saya itu memiliki satu negeri. Berbicara negeri adalah kepunyaan. Berbicara negeri adalah hak milik. Amin, Bapak Ibu. Saudara sudah memiliki hak milik saudara, anak, istri, cucu, menantu, ya. Itu kepunyaan saudara. Dan Tuhan mau negeri saudara itu, ya, berkembang. Ya, Allah mau negeri yang sudah dititipkan kepada saudara itu, saudara bisa olah. Sama dengan Abraham, ya. Dikatakan sampai negeri yang diberikan Tuhan itu, di Alkitab mencatat sampai kekayaan Abraham pada waktu itu tidak terhitung nilainya. Tidak terhitung nilainya. Dan tujuan Tuhan melakukan itu semua, saudaraku, di dalam Keluaran 25 ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itulah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan saya percaya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua merindukan rencana Allah ini tergenapi dalam kehidupan kita. Nah, kesimpulan pada kita pada hari ini, yaitu pertama, milikilah respon yang baik atas agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kemudian, hendaknya kita semua memiliki cara hidup yang lazim. Kemudian, hidup terus-menerus dalam pengenalan akan Allah. Berikan perhatian khusus pada pengenalan akan Tuhan. Dan kemudian, hargai dan perlakukan tubuh kita selayaknya menjadi tempat kediaman Tuhan. Saya percaya, kalau kita perlakukan hidup kita dengan baik, maka Tuhan menjadikan tempat kediamannya dalam kehidupan kita. Makanya genap firman Tuhan berkata bahwa tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Maka dari itu, biarlah hari ini saudaraku, kita meresponi dengan baik rencana atau agenda Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan serius, kita juga harus serius. Amin. Dia serius, dia sampai memercikan darah anaknya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada song leader atau kepada Bapak Gembala. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri untuk masuk di dalam doa dan doa berkat. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau sudah memberkati kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Tuhan sudah memakai hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Odaligo. Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripadamu, sehingga ya Tuhan boleh memberitakan kabar sukacita bagi kami semua. Terlebih pada sore hari ini ya Tuhan, kami percaya jemaat-Mu ya Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini ya Tuhan, yang menuntun kepada kami ya Tuhan, karena Engkau mau supaya kami orang-orang yang berdosa boleh menerima keselamatan yang daripadamu ya Bapa, sehingga kami dan keluarga-keluarga kami semua boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas berita yang indah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, mungkin ada di antara jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan, yang mungkin terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Mungkin ada di antara kami yang mempunyai masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Kiranya
Engkau sendiri ya Tuhan yang menolong, membukakan jalan keluar. Bahkan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati, mencukupkan segenap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong bangsa kami ya Bapa. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, Tuhan menolong. Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf kementeriannya ya Bapa, dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami. Tuhan, kami serahkan semua bangsa Indonesia ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan mereka juga boleh menerima keselamatan yang daripadamu. Terpuji namamu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Kami tibakan satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, bersama persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Ada nyanyian di hatiku, Yesus berbisik merdu. Jangan takut, Tuhan sertamu dalam kehidupanmu. Yesus, indah namamu. Ada nyanyian di hatiku.